Pernah nggak sih lihat perusahaan gede gitu terus mikir sebenarnya cerita di balik kesuksesan mereka itu apa ya? Nah, hari ini kita bakal bedah bareng-bareng gimana caranya membaca kesehatan sebuah perusahaan lewat analisis keuangan. Soalnya, setiap perusahaan, mau itu raksasa atau bisnis kecil, punya cerita. Cerita sukses, cerita perjuangan, dan semuanya itu tersembunyi di balik angka-angka keuangan mereka. Anggap aja kita ini detektif keuangan hari ini, siap buat ngungkap misteri itu. Terus, gimana caranya kita bisa tahu kondisi asli sebuah perusahaan? Gampangnya gini, anggap aja analisis keuangan itu kayak medical check-up, tapi buat bisnis. Dan layaknya dokter, kita butuh alat-alat khusus buat ngediagnosis kesehatannya. Oke, siap? Yuk, kita mulai pemeriksaannya. Alat pertama yang bakal kita pakai itu ibaratnya kayak foto rongsen keuangan. Hasilnya itu satu gambar diam yang nunjukin semua tulang belulang perusahaan di satu waktu tertentu. Nah, alat ini namanya neraca atau balance sheet. Inilah dia hasil ronsen keuangan kita yang nunjukin semua struktur paling dasar dari sebuah bisnis. Yang perlu digarisbawahi banget di sini adalah frasa satu momen. Ini kuncinya. Beda sama laporan lain, neraca itu sifatnya statis. Dia itu foto, bukan video. Diambil di satu tanggal yang spesifik. Jadi, neraca itu isinya apa sih? Gampangnya, ini adalah potret posisi keuangan perusahaan. Laporan ini pada dasarnya cuma menjawab dua pertanyaan simpel. Apa aja yang perusahaan punya, dan siapa aja yang punya klaim atau hak atas semua itu. Dan semuanya itu harus nyambung ke satu persamaan fundamental ini. Coba bayangin timbangan deh. Di satu sisi ada aset, yaitu semua yang dimiliki perusahaan. Nah, di sisi lain ada liabilitas, alias utang ke pihak luar, ditambah ekuitas, yaitu hak para pemilik. Keduanya ini wajib seimbang. Udah aturannya begitu. Oke, kita udah lihat fotonya yang statis. Sekarang, waktunya kita nonton filmnya. Kita mau lihat cerita dinamis tentang gimana kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Betul banget, kalau neraca tadi itu fotonya, nah laporan laba rugi ini filmnya. Laporan ini ngisi kekosongan di antara satu foto ke foto berikutnya. Dia nyeritain kisah keuangan yang terjadi selama rentang waktu tertentu, bisa triwulanan, bisa juga setahun penuh. Biar makin jelas ya bedanya, neraca itu potret statis, snapshot. Laporan laba rugi itu kisah dinamis, alias film. Neraca itu jawab pertanyaan, gimana posisi kita sekarang? Sementara laporan laba rugi itu jawab pertanyaan yang beda banget. Yaitu pertanyaan paling penting. Selama periode waktu itu, perusahaan ini beneran untung nggak sih? Laporan laba rugi ngejawabnya dengan simpel banget. Dia jumlahin semua pendapatan, terus dikurangin semua biaya. Hasil akhirnya cuma dua, untung atau rugi. Sesederhana itu. Oke, sekarang kita udah pegang dua barang bukti penting nih. Ada potretnya dari neraca dan ada filmnya dari laporan laba rugi. Nah, dengan dua ini kita bisa mulai diagnosis benerannya pakai alat-alat analisis. Disinilah kita bener-bener jadi dokter keuangannya. Bukan lagi cuma baca angka, tapi kita mulai nerjemahin. Apa sih arti angka-angka ini buat kesehatan perusahaan yang sebenarnya? Alat utama kita buat diagnosis ini namanya analisis rasio keuangan. Ini cara yang pinter banget buat ngawinin angka dari neraca sama laporan laba rugi, terus dibandingin. Jadi kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan penting kayak, seberapa cepat sih perusahaan ini muterin barang dagangannya jadi duit? Atau dari tiap Rp1.000 penjualan, berapa sih untung bersihnya? Dan jangan salah loh, ini bukan cuma sekedar teori di kelas. Analisis ini dipakai beneran. Manajemen internal pakai ini buat nentuin strategi. Investor pakai ini buat mutusin mau tanam modal atau enggak. Bank juga pakai ini buat menilai perusahaan layak dikasih pinjaman atau enggak. Keputusan-keputusan bernilai triliunan rupiah itu bergantung sama analisis ini. Salah satu tes darah pertama yang sering dicek itu namanya modal kerja bersih atau net working capital. Gampangnya, ini ngukur kesehatan operasional jangka pendek. Caranya, bandingin aset yang gampang jadi duit, kayak kas, sama utang yang harus segera dibayar. Pertanyaan utamanya simple, perusahaan ini punya cukup napas nggak buat bertahan beberapa bulan ke depan? Nah, NWC ini yang kasih jawabannya. Oke, kita udah analisis masa lalu dan kondisi sekarang. Langkah berikutnya apa? Tentu aja, pakai semua itu buat ngerencanain masa depan. Jadi, dari tahap diagnosis, kita sekarang pindah ke rencana pengobatan. Nah, disinilah semua kerja keras kita tadi jadi berguna.
Analoginya sama kayak dokter. Dokter nggak mungkin bisa kasih resep obat kalau diagnosisnya salah kan? Ya sama, perusahaan juga nggak bisa bikin rencana buat masa depan kalau nggak ngerti betul kondisi keuangan mereka saat ini. Salah satu kerangka kerja paling ampuh buat ini adalah analisis SWOT. SWOT ini maksa perusahaan buat ngaca dan jujur sama 4 area penting. Strengths atau kekuatan internal, weaknesses atau kelemahan internal, opportunities atau peluang di luar sana, dan threats atau ancaman yang mengintai. Kunci buat ngerti SWOT itu gampang. Coba bagi jadi 2 bagian. Kekuatan dan kelemahan itu faktor internal, artinya datang dari dalam perusahaan dan bisa mereka kontrol. Sementara peluang dan ancaman itu faktor eksternal, datangnya dari luar, dari pasar, dari kompetitor, yang mau nggak mau harus mereka hadapi. Nah, dengan paham keempat kotak ini, perusahaan bisa bikin peta strategis buat ke depannya. Mereka jadi tahu di mana harta karun tersembunyi, yaitu peluang. Gimana cara ngambilnya pakai senjata andalan mereka, yaitu kekuatan. Mereka juga sadar jembatan mana yang rapuh dan perlu diperbaiki, yaitu kelemahan. Dan yang terakhir, gimana caranya siap-siap menghadapi badai yang mungkin datang, yaitu ancaman. Jadi, kalau kita rangkum perjalanan kita hari ini, kita mulai dari ngambil sebuah foto kondisi perusahaan lewat neraca, terus kita nonton film kinerjanya lewat laporan laba rugi, dan akhirnya kita pakai keduanya buat ngegambar peta masa depan, pakai analisis SWOT. Sekarang, dengan semua alat ini, Anda punya kacamata super buat ngeliat lebih dalam dari sekedar gedung megah atau logo keren. Anda bisa mulai baca cerita yang sesungguhnya di balik angka-angka. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, kisah perusahaan mana yang mau Anda bongkar pertama kali?